Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GDI El Shaddai Magelang. Kita kembali bertemu dalam Renungan 79. Mari kita mencintai firman untuk terus kita bangkit, bergerak dan berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 85 dengan judul Pertemuan Ilahi. Apa yang bertemu dan bagaimana itu bisa terjadi dalam hidup kita, mari kita akan baca bersama. Mazmur 85 ayat 11 berkata begini, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Ini satu mazmur yang ditulis oleh Bani Korah untuk mengingat pemulihan Israel yang dilakukan oleh Allah sendiri. Dan pemulihan itu melibatkan 4 atribut Allah ya, yang sangat luar biasa yang tadi kita baca. Ada kasih, ada kesetiaan, ada keadilan dan damai sejahtera yang kemudian menjadi bertemu, kemudian bisa bersatu dan kemudian melakukan hal-hal yang luar biasa, memberikan penghiburan. Dan yang kita lihat itu adalah hal-hal pertemuan ilahi yang sangat luar biasa. Ada kasih Allah, ada kesetiaan Allah, ada keadilan Allah, dan ada damai sejahtera. Kita bisa melihat ya, ini hal-hal yang sangat indah ketika ada hal-hal yang menjadi karakter Allah, atribut Allah itu ada selaras di dalam kehidupan kita, itu akan memberikan satu penghiburan yang luar biasa. Sama dengan yang kita dapat baca dalam Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita bisa melihat ketika ada Allah yang bekerja melakukan pemulihan, ada kasih Allah di dalamnya, ada kesetiaan, ada keadilan, dan semuanya itu mendatangkan damai sejahtera. Bahkan ayat 32, Yesaya 32 tadi berkata, damai sejahtera itu untuk selama-lamanya. Inilah yang akan terjadi karena ada pertemuan ilahi. Kasih Allah, kesetiaan Allah, kedamaian itu memberikan damai, keadilan itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Tentunya kita ingin mengalami pemulihan, ingin mengalami karakter ilahi. Pertemuan-pertemuan ilahi itu ada dalam hidup kita. Saya rasa kita semuanya sepakat, kita ingin kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, keadilan Tuhan, damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini mari kita akan melihat bersama bagaimana kita bisa mengalami pertemuan ilahi itu dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengalami karya-karya ilahi itu dalam kehidupan kita. Doa yang dituliskan oleh Bani Korah ini menuliskan bagaimana proses-proses yang mereka lihat, mereka alami ya, untuk kemudian dapat mengalami hal-hal ilahi itu dalam hidup mereka ya, untuk pemulihan itu terjadi dalam hidup mereka. Kita melihat ada 3 hal di mana komitmen-komitmen itu dapat kita lakukan untuk dapat mengalami pertemuan ilahi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita melihat komitmen untuk mendengarkan Tuhan. Itu kita bisa baca pada ayat 9 bagian A. Firman Allah berkata begini, Bani Korah menulis, aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah atau difirmankan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau mengalami damai sejahtera, kasih, kesetiaan, keadilan Tuhan dalam hidup kita, Bani Korah menuliskan, yang pertama, mari kita punya komitmen untuk terus mau mendengarkan apa yang Allah firmankan. Bukankah kehidupan kita dalam dunia ini petunjuknya sangat jelas ya, bagaimana firman Allah itu diberikan berulang kali, diberikan kepada kita ya, untuk kita dapat belajar. Ayo ikuti firman Allah, ayo ikuti petunjuknya. Seringkali kita mau mendengar, tetapi tidak kemudian menindaklanjuti apa yang kita dengar. Nah, firman Allah mengajarkan kepada kita kalau kita mau mengalami ya pemulihan dari Tuhan, di mana semua karakter-karakter Allah, atribut Allah itu kita alami dalam hidup kita. Mari kita belajar tingkatkan lagi komitmen kita. Bukan hanya mendengar, tetapi mau menindaklanjuti apa yang kita dengar dari firman Allah.
Petunjuk firman Allah selalu akan membawa kita kepada kasih Allah. Firman Allah akan selalu membawa kita ketemu dengan kesetiaan Allah. Firman Allah selalu mengajarkan kita bahwa Allah itu adil dalam segala jalan-jalannya. Firman Allah itu akan selalu ketika kita lakukan membawa kita kepada damai sejahtera. Oleh karena itu mari kita belajar hari ini. Sampai di mana hari ini kita mungkin sudah dengar renungan, sudah mendengarkan firman, dan kita mungkin waktu mendengarkan berkata, betul, amin, setuju. Mari jangan hanya berhenti di situ. Ambil langkah untuk menindaklanjuti apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami atribut Allah, ya, pertemuan-pertemuan ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Ayat 9b mencatat ada komitmen kedua yang kita perlu lakukan, yaitu komitmen untuk tidak kembali kepada kebodohan. Ayat 9b berkata begini, bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Pemulihan yang Tuhan kerjakan, Tuhan ingin kita kemudian mengalami pembaruan. Waktu kita dengar firman Tuhan, menindaklanjuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita, juga ada di dalamnya satu komitmen yang kita perlu lakukan, jangan kembali kepada kebodohan. Artinya jangan kembali kepada hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan. Kalau kita mau mengalami damai sejahtera, jangan kembali kepada dosa yang kita pernah lakukan. Karena bolak-balik kepada dosa justru akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Bolak-balik melakukan kecurangan, ketidakjujuran, ya itu sama kita kembali kepada kebodohan. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu membuat kita juga kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan kesetiaan, ya, karena kita kemudian berulang kali kembali kepada hal-hal yang jahat. Tuhan mau memberikan kita pemulihan, dan di dalamnya perlu ada komitmen. Tuhan, aku mau terus maju. Tidak kembali kepada kebodohan adalah satu langkah di mana kita punya komitmen, Tuhan aku mau maju, Tuhan aku mau lebih baik. Setelah kita mengalami kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan, mari punya tekad, Tuhan aku mau perbaiki langkahku. Dan waktu kita perbaiki sikap kita, perbaiki langkah kita, keadilan Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu memelihara kita. Kita maju lagi, lebih setia, kekasih Tuhan, kesetiaan Tuhan menjaga kita. Kita lebih maju lagi, dan kita akan lihat atribut, karakter, pertemuan ilahi dalam hidup kita akan terus memperkaya kita. Bukankah waktu kita terus setia, kita terus taat kepada Tuhan, kuasa Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemulihan dari Tuhan yang dikerjakan dalam hidup kita itu kiranya mendorong kita. Waktu kita rasakan kasih Tuhan, oh ya Tuhan itu begitu setia, Tuhan itu begitu adil, Tuhan itu memberi damai sejahtera. Itu mendorong kita untuk tidak kembali kepada hal-hal bodoh, hal-hal yang lama. Yang ketiga, kita akan mengalami bagaimana kasih Tuhan, atribut Tuhan, ya, karakter-karakter Tuhan, pemulihan Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Supaya kemudian keselamatan itu akan menolong kita untuk terus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Ayat 10 berkata begini, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kalau kita mau mengalami, ya, pemulihan dari Tuhan, di mana semua pertemuan-pertemuan karakter ilahi itu ada terjadi dalam hidup kita. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Takut dalam bahasa Ibrani itu memakai kata yara, artinya rasa hormat, kekaguman, dan kasih kita kepada Tuhan. Amsal 8 ayat 13 juga menuliskan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kita lihat ketika kita komitmen untuk takut akan Tuhan, penuh hormat kepada Tuhan, maka hal-hal yang ilahi
itu akan mengisi hidup kita. Pemulihan ilahi yang akan memenuhi kita. Kasih, kesetiaan, keadilan, damai, sejahtera Tuhan. Itulah yang akan memenuhi hidup kita. Karena itu mari kita punya komitmen yang terus semakin kuat. Komitmen untuk terus mendengarkan petunjuk Tuhan. Komitmen untuk meninggalkan kebodohan-kebodohan, kejahatan-kejahatan yang lama. Dan terus punya komitmen untuk takut akan Tuhan. Miliki kekaguman akan Tuhan. Dan waktu kita taruh itu dalam hidup kita, karakter-karakter ilahi akan menjadi bagian dalam hidup kita. Sesungguhnya pengenapan tertinggi dari kasih, kesetiaan, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera itu sudah ada di dalam Yesus Kristus yang mendamaikan dunia dengan Allah. Melalui Yesuslah kita mengalami damai sejahtera dengan Allah dan pengampunan dosa. Kiranya itu mendorong kita untuk terus, ketika Yesus itu sudah mendamaikan kita, kita punya komitmen untuk terus dengarkan Dia, untuk terus ada di dalam kemajuan-kemajuan rohani dan terus takut akan Tuhan. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesuslah kita alami damai sejahtera. Karena Yesuslah pertemuan ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mengalami kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera. Dan itu Tuhan janjikan kita alami terus menerus. Karena itu mari miliki komitmen untuk terus mendengarkan. Waktu kita terus mendengarkan Tuhan, setiap bagian karakter ilahi itu terus ada dalam hidup kita. Waktu itu mendorong kita jangan kembali kepada hidup yang lama. Itu akan, karakter Kristus itu akan terus memimpin hidup kita. Dan biarlah itu terus membawa kita hidup. Waktu kita hidup dalam takut akan Tuhan, penuh hormat, penuh kekaguman, kasih, kesetiaan, keadilan, dan kedamaian akan terus ada di dalam hidup kita, akan terus menyatu dalam hidup kita, sehingga hidup kita adalah hidup yang dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan ini dapat menjadi berkat pada kita semua. Sebagai orang yang percaya terus kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah hidup untuk punya komitmen dekat dengan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan, hal-hal yang ilahi itu menjadi bagian hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mari menyampaikan doa, pokok-pokok doa tertentu atau kesaksian Bapak Ibu melalui chat di 0813 2742 0088, supaya kita semua dapat saling menguatkan dan dapat memperoleh berkat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena karakter ilahi itu ada, Engkau sediakan bagi hidup kami. Terima kasih untuk pemulihan yang Engkau kerjakan melalui Yesus Kristus dalam hidup kami. Biar kami terus berkomitmen untuk mencintai Engkau, mendengarkan petunjuk firman-Mu. Kami terus berkomitmen meninggalkan kehidupan yang lama. Kami terus komitmen hidup takut akan Tuhan, supaya karakter-karakter ilahi itu ada dalam hidup kami, menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang untuk hidup di dalam pemulihan, hidup di dalam kemajuan-kemajuan iman bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, karena kuasa-Mu lah seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang bersukacita. Betapa besarnya kegirangan karena kemenangan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya.